Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Milati dari Teknik Komputer 2019B. CentOS 8. CentOS adalah sebuah distribusi Linux sebagai bentuk dari usaha untuk menyediakan platform komputasi berkelas enterprise yang memiliki kompatibilitas kode biner sepenuhnya dengan kode sumber yang menjadi induknya, yaitu RHEL atau Red Hat Enterprise Linux. CentOS ini dirilis pada 1 Desember 2003. CentOS memiliki kelebihan seperti di bawah ini dan kekurangannya seperti di bawah ini. SSH atau Secure Shell Connection merupakan sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada dalam server dengan komputer lain yang masih terkoneksi pada jaringan. SFTP merupakan protokol internet yang berfungsi untuk melakukan proses upload dan download file website dengan metode yang lebih aman, karena dengan menggunakan protokol SSH, SFTP ini mendukung enkripsi dan metode keamanan lainnya. Samba adalah sebuah program yang bersifat open source dengan protokol client server yang menjembatani proses penyediaan layanan untuk berbagi data atau dokumen antara sistem operasi keluarga Unix dengan sistem operasi Microsoft Windows. Selanjutnya kita masuk ke proses konfigurasi CentOS 8. Yang pertama, konfigurasi IP address. Kita login menggunakan user root dan password yang sudah diatur. Lalu klik enter. Sebelum melakukan konfigurasi, kita ubah terlebih dahulu networknya. Dari NAT menjadi bridge adapter. Untuk namanya itu disesuaikan dengan jaringan yang didapat, lalu klik OK. Kemudian kita cek IP jaringan real komputer kita dengan mengklik icon Wi-Fi yang di bawah. Klik Network dan Internet Setting. Change Adapter Option. Lalu pilih Wi-Fi yang terhubung. Klik Detail. Dan terlihat itulah IP address gateway server DNS dari jaringan real kita. Lalu masukkan perintah nmtui enter, pilih option pertama. Klik sunting. Kita ubah IP4 configuration dari otomatis menjadi manual. Lalu tampilkan. Tambahkan alamat IP sesuai dengan jaringan yang didapatkan. Alamat IP-nya yaitu 192.168.1.109/24 sebagai prefiksnya.
Tambahkan gateway dan DNS-nya. DNS dari jaringan real serta DNS Google. Klik spasi untuk otomatis menyambung, lalu OK. Klik mundur ke option kedua, klik spasi 2 kali, lalu klik mundur dan OK, dan kita clear. Selanjutnya kita cek hasil konfigurasi IP-nya dengan memasukkan perintah IPA, dan terlihat IP-nya sudah berhasil terkonfigurasi. Untuk pengujiannya kita ping ke gateway, hasilnya sukses. Kita ping ke DNS Google, hasilnya pun sukses. Dan terakhir kita ping ke domain detik.com, hasilnya pun sukses. Semuanya terhubung. Selanjutnya kita update paket yang ada dalam sistem dengan perintah yum update. Tunggu hingga proses yum update ini selesai. Selanjutnya kita masuk konfigurasi SSH. Untuk mengecek apakah SSH sudah terinstall atau belum, kita bisa masukkan perintah yum list install --more. Lalu enter, kita cari open SSH. Dan di situ terlihat sudah ada open SSH-nya. Selanjutnya, masukkan perintah nano /etc/ssh/sshd_config. Lalu enter. Di sini kita cari permit root login karena kita akan merubah yes menjadi no agar user root tidak dapat mengakses SSH secara langsung. Kemudian Ctrl X, Y, lalu enter untuk menyimpan hasil konfigurasi. Lalu kita restart konfigurasi SSH ini dengan service SSHD restart.
Untuk mengakses SSH, kita gunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu PATI. Kita masukkan IP yang telah dikonfigurasi, yaitu 192.168.1.109 dengan port default. Lalu oke. Nah, di sini sudah masuk ke PATI. Kita login sebagai root dan masukkan passwordnya. Hasilnya akan gagal karena permit root login tadi sudah dinonaktifkan. Login sebagai user Gina, masukkan passwordnya. Masukkan perintah SU dan passwordnya. Dan di sini kita sudah bisa mengakses SSH. Kita cek IPA dan tampilannya pun sudah sama seperti di server. Selanjutnya kita akan merubah port. Masuk kembali ke nano spasi /etc/ssh/sshd_config. Kita cari port 22. Hapus tanda pagar agar perintah dapat dieksekusi. Ganti port 22 ini menjadi port yang kita inginkan. Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya kita install paket agar perintah manage dapat dilakukan, yaitu yam install policy core utils strip python strip utils spasi -y. Tunggu hingga proses install paket ini selesai. Setelah selesai, kita cek port yang digunakan dengan perintah manage port -l grep ssh.
Daftarkan port SSH yang sudah dikonfigurasi dengan perintah manage port strip A spasi strip T spasi SSH underscore port underscore T spasi min P TCP dan port yang dikonfigurasi. Kita cek kembali portnya dengan perintah manage port min L garis grep SSH. Dan port yang kita konfigurasi sudah terdaftar. Selanjutnya kita aktifkan firewall-nya dengan perintah firewall strip cmd spasi strip add strip port yang kita konfigurasikan /tcp spasi strip permanen. Kemudian kita reload firewall-nya dengan perintah firewall strip cmd spasi strip reload. Kita restart kembali konfigurasinya dengan perintah service sshd restart. Selanjutnya kita masuk kembali ke PATI dengan memasukkan IP server dan port yang sudah dikonfigurasi. Lalu open dan SSH pun dapat terakses. Selanjutnya kita ke konfigurasi SFTP. Ketikkan perintah group add SFTP saja untuk membuat grup. Selanjutnya perintah untuk membuat user, yaitu user add strip g SFTP saja strip s spasi /bin/pols spasi
min m spasi min d spasi /home /milati. Buat password untuk user Milati dengan perintah passwd milati. Buat kembali user dan berikan password dengan perintah yang sama. Kita berikan izin akses kepada user agar bisa memodifikasi file directory dengan perintah chownroot /2 spasi /home /milati /. Masukkan perintah chmod 755 spasi /home /milati. Masukkan juga perintah yang sama untuk user kedua. Selanjutnya, buat file directory untuk setiap user dengan perintah mkdir spasi /home /milati /data_milati. Berikanlah hak akses di setiap direktori untuk setiap user dengan perintah chown milati /2 spasi /home /milati /data_milati /.
masukkan perintah chmod 755 /home/milati/data_milati/ Kemudian masuk kembali ke nano /etc/ssh/sshd_config, lalu cari subsistem. Dan masukkan konfigurasi seperti ini. Pastikan konfigurasi yang dimasukkan sudah benar, lalu Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita restart kembali konfigurasi.
dengan servis SSHD restart. Pengujian SFTP, kita buka FileZilla. Kita masukkan hostnya sftp://ip server. Dengan username dan password yang sudah dibuat dan port yang sudah dikonfigurasi, lalu klik Quick Connect. Kita sudah masuk ke user Milati. Selanjutnya kita coba buat direktori, dan hasilnya akan gagal karena tidak diberi izin untuk membuat direktori. Kita masuk ke data_milati, kita buat direktori dan berhasil. Kita coba upload file dari komputer real dan berhasil juga. Kita coba hapus file yang kita upload dan direktori yang kita buat. File pun berhasil terhapus. Kita lakukan hal yang sama di user yang kedua. Selanjutnya kita coba akses SSH dengan user SFTP yang sudah dibuat, dan hasilnya akan gagal karena kedua user itu hanya diberi izin akses SFTP saja.
Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi Samba. Kita login kembali ke CentOS 8 menggunakan user root dan passwordnya. Sebelum konfigurasi Samba, kita install Samba terlebih dahulu dengan perintah sudo spasi dnf spasi install spasi Samba strip common spasi Samba strip client spasi -y. Enter. Tunggu hingga proses install Samba ini selesai. Config install Samba telah selesai. Selanjutnya kita ke CMD. Masukkan perintah net config workstation untuk melihat bahwa sistem Windows dan Linux ini berada dalam workgroup yang sama. Kembali lagi ke CentOS 8, lalu ketikkan perintah sudo spasi mv spasi /etc/samba/smb.conf spasi /etc/samba/smb.conf untuk membuat cadangan file konfigurasi Samba. Selanjutnya, ketikkan perintah untuk membuat folder dan memberikan hak akses, yaitu sudo mkdir spasi minte spasi /srv/samba/shared. Sudo spasi chmod spasi strip r spasi 0755
spasi /srv/samba/share. Selanjutnya sudo spasi cowen spasi strip r spasi nobody nobody spasi /srv/samba/share. Selanjutnya sudo spasi chhacon spasi strip t spasi samba_share_t spasi /srv/samba/share. Setelah selesai, kita masuk ke nano dengan perintah nano spasi /etc/samba/smb.conf. Dan seperti inilah tampilannya. Kita tambahkan konfigurasi.
Pastikan konfigurasi yang ditambahkan sudah benar. Lalu Ctrl X, Y, Enter untuk menyimpan hasil konfigurasi. Kita cek hasil konfigurasi yang ditambahkan dengan perintah testparm. Dan hasilnya sudah terlihat. Selanjutnya, izinkan Samba ini melintas firewall sehingga pengguna luar dapat mengakses share Samba dengan perintah sudo spasi firewall strip cmd spasi strip add strip service sama dengan Samba spasi strip zone sama dengan publik spasi strip permanen. Kita reload firewall ini dengan perintah sudo spasi firewall strip cmd spasi strip reload. Kemudian kita mulai dan aktifkan layanan Samba dan NMB dengan perintah systemctl start smb nmb. Dan systemctl enable smb nnb. Kemudian kita cek apakah layanan Samba ini berjalan atau tidak dengan perintah sudo systemctl spasi status spasi smb. Dan hasilnya terlihat bahwa layanan Samba ini sedang berjalan. Untuk pengujiannya, kita ke run dengan menekan tombol Windows dan R secara bersamaan. Lalu masukkan IP server. Klik OK. Dan terlihat sudah ada folder yang kita share tadi dengan nama Gina. Kita coba menyalin file
dari komputer real ke folder Gina tadi. Dan file tersalin dengan baik. Kita akan coba menghapus file tersebut. File tersebut berhasil dihapus. Sekian penjelasan dari saya tentang konfigurasi pada CentOS 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.